Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giata Syifa Kirana. Saya dari program studi ilmu komunikasi. Pada kali ini saya ingin menjelaskan lebih dalam mengenai tugas paper yang sebelumnya sudah saya kerjakan dari mata kuliah kajian media dengan dosen pengampu Ibu Firly Anissa. Dengan judul Analisis Hegemoni dalam Representasi Kekuasaan dalam Film Soekarno pada tahun 2013. Film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu, yang pada umumnya film itu dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan, maupun informasi. Dan pesan adalah lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi suara, perkataan, percakapan, dan sebagainya. Film yang baik adalah arsip sosial yang menangkap jiwa pada zamannya pada saat itu. Artinya, film dihadirkan oleh para sineas sebagai wujud dari representasi dan mozaik kehidupan masyarakat dalam wujud teks atau narasi audiovisual yang dihadirkan kepada publik melalui bantuan seperangkat peralatan sinematik yang mencirikan pada zamannya. Nah, pada film ini media itu sebagai penanaman kepada publik fakta-fakta mengenai historis tentang ketidakadilan relasi kekuasaan patriarki yang dilakukan oleh negara maupun suatu entitas konstruksi budaya komunal, seperti pada saat Indonesia dalam kekuasaan kolonialisme, fasisme Jepang, sebagai bagian dari historical memory dan kolektif memory pada diri kaum perempuan. Dalam film Soekarno digambarkan bagaimana tokoh Soekarno dipaksa oleh pemerintah militer Jepang untuk menyediakan perempuan-perempuan muda sebagai romusa. Dan dalam film tersebut menunjukkan bahwa para perempuan Indonesia mengalami perlakuan kekerasan seksual yang dimana menjadikan mereka sebagai budak seksual oleh kaum Jepang pada saat itu. Dan para perempuan Indonesia mengalami hegemoni dan ketidakadilan secara politik seksual dengan memposisikan para perempuan dalam pemenjaraan seksual. Nah, pada keadaan ini ditunjukkan bagaimana perempuan Indonesia mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Ada beberapa scene mengenai tentara fasisme Jepang yang menculik para anak-anak gadis untuk dijadikan budak seks. Dan ada beberapa scene yang menunjukkan seorang bapak yang anak gadisnya itu ikut diculik oleh tentara Jepang, dan bapak tersebut menemui Soekarno untuk melaporkan tindakan dari Jepang tersebut. Dan tokoh Soekarno di sini harus berkompromi dengan pihak tentara fasisme Jepang dengan melakukan politik seksual agar tidak terjadi penculikan dan pengambilan paksa perempuan muda Indonesia. Langkah yang terpaksa dilakukan oleh tokoh Soekarno ini mendatangkan para pelacur untuk melayani hasrat seksual dari tentara Jepang. Kondisi ini ditunjukkan bahwa satu pelacur dalam semalam harus memenuhi hasrat seksual beberapa puluh tentara Jepang yang liar dan tidak menghargai kehormatan perempuan tersebut. Tokoh Soekarno di sini secara tidak langsung juga terjebak dalam praktik-praktik kekerasan gender, meskipun untuk alasan yang sangat mulia, yaitu menghindarkan perempuan-perempuan Indonesia untuk diculik dan diambil paksa. Namun terdapat dilema moralitas di sini, dan konsekuensi dari perjuangan melawan hegemoni kolonialisme ditunjukkan dalam beberapa scene tersebut. Tindakan pelecehan seksual dan perbudakan seksual dari praktik politik seksual pemerintahan militer Jepang dan fasis memanfaatkan popularitas dan kepercayaan publik kepada Soekarno untuk melegalkan praktik Jugun Ianfu atas permintaan perwira militer Jepang Sakaguchi pada saat itu. Dan tindakan perbudakan seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia ini harus menjadi historical memory bagi seluruh bangsa Indonesia, bahwa tindakan kolonialisme itu senantiasa menyebabkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan akan mengalami ketidakadilan gender, termasuk kekerasan seksual dan hegemonik pada perempuan Indonesia.
Diskriminasi dan ketidakadilan pada akhirnya menciptakan sebuah hierarki, di mana keadaan itu ditunjang oleh eksistensi nilai budaya yang hegemonis. Misalnya, budaya patriarki yang dimana kekuasaan laki-laki mampu menghegemonikan kaum perempuan, dan penindasan pada perempuan berakar pada kaum laki-laki yang penguasaan fisik perempuan itu adalah sebagai bentuk dasar penindasan. Dan relasi kuasa yang ada dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan dalam konteks hegemoni maskulinitas yang disadari oleh pengakuan budaya yang diposisikan sebagai ketidakadilan bagi perempuan. Nah, film Soekarno ini mempresentasikan sejarah sebagai komodifikasi media kepada masyarakat. Ketidakadilan yang selalu menyudutkan perempuan mengalami kekerasan baik secara seksual ataupun non-seksual, yang diartikan sebagai realitas sosial. Naratif pada film Soekarno berperan penting untuk menghasilkan permaknaan atas makna-makna simbolik dari unsur visualisasi yang dialami oleh perempuan Indonesia. Masyarakat sebagai penonton memiliki atmosfer situasional dan visualisasi peristiwa pada saat itu, yang dimana divisualisasikan oleh Hanung Bramantyo terhadap posisi perempuan Indonesia yang tujuannya agar bangsa Indonesia dapat hidup pada era pasca kolonial senantiasa mengingat bahwa terdapat fakta sejarah tentang ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan Indonesia yang harus diingat dan diperjuangkan sebagai suatu mainstream ideologi kepada publik. Dan retorika ketidakadilan pada perempuan melalui praktik-praktik kekerasan seksual tersebut hingga mempenjarakan seksual digambarkan dengan jelas oleh Hanung Bramantyo dalam representasi teks-teks naratif dan visual dalam film Soekarno. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.